Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar nih semua yang ada di rumah? Semoga keadaan kalian semua sehat-sehat saja ya. Amin. Dan semoga kalian semua bahagia dan dilancarkan segala urusan dan rezekinya. Amin. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di video aku. Video aku kali ini seperti biasa tentang aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga. Dan ini tuh aku mau share kepada teman-teman apa aja sih yang saya lakukan tiap hari di rumah. Ya, kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga tuh nggak jauh beda ya sama ibu-ibu yang lainnya. Beberes rumah, nyapu, ngepel, masak, urus anak. Itu tuh pekerjaan yang wajib hampir setiap hari kita lakuin dan kita lakuin itu berulang-ulang kali dan apa ya? Kayak semacam rutinitas yang tiap hari wajib kita lakukan. Kalau nggak kita lakukan ya rumah bakal berantakan dan anak-anak kita, keluarga kita mau makan apa kalau kita nggak masak, ya kan teman-teman? Dan supaya kita nggak bosan dan nggak terbebani dengan pekerjaan yang hampir setiap harinya kita lakukan, kita harus kerjainnya tuh secara santai, tanpa beban, kita bawa happy aja. Kalaupun bisa dikerjain hari ini, kerjain, tapi kalau memang nggak bisa dikerjain hari ini, ataukah lagi capek atau lagi gimana, tunda dulu atau kita skip, kita ngelakuin hal-hal yang lainnya dulu. Begitupun sebaliknya dengan saya. Aku itu biasanya kalau lagi nggak mood ngelakuin sesuatu, misalnya mencuci atau ngelipat pakaian, itu tuh aku numpuk, nanti aku lagi mood, baru aku beresin. Gitu teman-teman, supaya pekerjaan jadi ringan dan nggak terbebani oleh pekerjaan kita. Nah ini tuh aku lagi nyuci piring karena tadi abis masak, abis makan siang baru sempat aku cuci piring. Oh iya, yang salah fokus sama keran air aku, itu tuh keran air aku tuh sebenarnya rusak ya, patah showernya, tapi belum sampai di paketnya, belum sampai karena aku udah pesan online, jadi aku pakainya selang dulu untuk sementara. Nah, habis cuci piring tuh biasanya aku sikat-sikat ya di daerah wastafel ini supaya nggak ada minyaknya dan enak aja dilihat kalau bersih. Karena biasanya kalau bagian cuci piring ini aku tumpuk-tumpukin tuh biasanya malas banget ngerjainnya. Jadi mau nggak mau aku harus biasain di daerah dapur ini, apalagi wastafel. Aku nggak mau numpukin cucian piring. Soalnya kalau cucian piringnya udah numpuk, itu tuh benar-benar malas banget aku ngerjainnya, kayak sumpek atau gimana. Jadi aku biasain kalau abis makan anak-anak, aku langsung cuci piring supaya piringnya nggak numpuk. Nah ini tuh sekarang aku lagi di depan TV, aku pengen beresin mainannya si kakak Rindra. Soalnya mainannya udah berserakan di mana-mana. Tapi bisa dilihat sendiri dia nggak bolehin aku beresin mainan Bos Tayonya dia, karena dia masih mau main. Jadi yang lainnya aku bisa simpan kecuali Bos Tayonya itu. Biasanya sih si kakak Rindra sendiri ya teman-teman yang nyimpan mainannya kalau udah main. Cuman ini aku yang beberes dulu sebentar, soalnya aku lagi buru-buru, lagi set aja nyimpannya, soalnya keburu adek bangun. Karena aku masih mau nyapu, masih mau ngepel, dan di teras itu benar-benar berantakan, jadi aku mau beresin. Tapi di bagian sini dulu aku beresin, tapi ternyata pada saat aku beresin mainan ini si adek Arsyaka bangun. Makanya si kakak Rindra tadi tuh langsung masuk ke kamar liatin adeknya. Nah, di sini tuh aku lihat dulu Arsyakanya, takutnya jatuh ya, tapi alhamdulillah nggak jatuh, dia lagi main sama kakak Rindra. Nah tadi tuh aku ambil adek Arsyaka yang bangun tadi tuh, aku ambil, aku simpan di depan TV, sekalian aku mau nyapu-nyapu.
Ini tuh bisa dilihat ya teman-teman, kelihatan bersih tapi, debunya super duper berdebu banget ya, soalnya di Makassar itu sekarang cuacanya sangat panas, panas banget. Jadi kalau misalnya ada angin kencang, debu-debu yang ada di luar itu masuk sampai ke dalam rumah. Tapi kalau, pintu depan ditutup itu kayak kayak gelap dan pengap ya teman-teman, jadi aku biasain untuk selalu buka pintu utama supaya udaranya juga masuk ke dalam rumah karena benar-benar panas banget cuaca di Makassar saat ini. Oh iya, itu tuh ada si Kakak Rindra lagi main-mainin ayunnya adek. Adek Arsyaka tuh sekarang jarang banget ya bobo di ayun, cuman itu saya mau buka ayunnya karena udah nggak dipakai lagi. Tapi karena si Kakak Rindra sering banget duduk-duduk di situ sambil nonton TV, jadi ya udah deh aku nggak buka dulu ayunnya biar si Kakak Rindranya bisa pakai. Nah, itu ada Arsyaka lagi berdiri-berdiri di depan TV ya, teman-teman. Jadi biasanya aku dudukin di karpet sambil aku kasih mainan supaya anteng ya, supaya aku bisa beres-beres. Dia itu sekarang usianya masuk 11 bulan, jadi emang waktunya dia berdiri-berdiri. Cuman takut aja kalau dia berdiri di depan TV-nya bisa ditarik teman-teman. Jadi kita harus liatin terus, kita harus jagain terus. Nah, ini tuh juga aku lagi nyapu di ruang tamu ya. Aku tuh biasanya nyapu 2 sampai 3 kali sehari ya teman-teman. Soalnya di rumah aku tuh debunya Masya Allah banyak banget ya teman-teman. Walaupun gak kelihatan ya, tapi ini benar-benar berdebu. Soalnya kasihan juga ya kalau ada Arsyaka ngerangkak di lantai, kan banyak debunya. Apalagi sekarang dia itu lagi apa-apa yang dia lihat dimasukin ke mulut. Jadi aku memang sering banget nyapu dan pel lantai di rumah aku. Kalau teman-teman di rumah gimana nih di rumah kalian? Apa panas juga cuacanya atau udah turun hujan? Kalau di Makassar tuh udah lama banget ya nggak turun hujan dan cuacanya benar-benar panas. Karena cuacanya sangat panas dan ini tuh musim kemarau yang cukup panjang ya menurut aku. Karena kemaraunya cukup panjang, ada beberapa titik di Makassar tuh yang mereka udah kekurangan air bersih ya teman-teman. Jadi memang udah sangat sulit buat mereka mendapatkan air bersih karena cuaca yang kemarau ini. Dan alhamdulillah di rumah aku itu pakai sumur bor, jadi alhamdulillah airnya lancar-lancar. Nah, itu tadi anak aku yang kedua baru pulang dari sekolah. Nah, ini lanjut aku beres-beres di teras rumah. Ini juga sih bagian yang terparah debunya ya, teman-teman. Bisa dilihat sendiri tuh debu-debunya tuh berterbangan karena angin kencang dan debu-debu juga yang ikutan masuk ke teras rumah. Nah, mungkin ada di antara kalian yang salfok sama baskom hijau yang isinya pakaian, tumpukan pakaian itu tuh cucian aku yang belum sempat aku hangar. Soalnya panas banget ya, teman-teman. Jadi aku biasanya jemur pakaian itu setelah sholat asar, dimana waktu itu agak-agak mendingan ya cuacanya, nggak sepanas kayak sekarang. Nah, itu bisa dilihat ya teman-teman, debunya minta ampun banyak banget ya. Jadi aku juga tuh takutnya kalau jemur pakaian terus nyapu, debunya bisa kena ke pakaian lagi. Jadi biasanya aku nyapu, aku ngepel, baru aku jemur pakaian. Kalau aku jemur pakaian itu teman-teman biasanya cuma sejam 2 jam udah kering loh, saking panasnya. Jadi nggak makan waktu juga sih ya teman-teman. Nah, ini lanjut aku mau pel di dalam rumah dulu ya. Soalnya udah sangat-sangat kotor. Hampir setiap hari ya teman-teman aku ngepel juga, soalnya
Tiap hari tuh lantai rumah aku tuh lengket gara-gara Kakak Rindra kalau dia habis minum teh. Pokoknya kalau dia minum teh pasti ditumpahin. Jadi kalau udah tumpah kan kalau tehnya kering nggak langsung dipel bisa jadi lengket, dan kalau diinjak kemana-mana seisa satu rumah bisa jadi lengket semua. Nah itu di depan TV perasaan baru aja aku beresin terhambur lagi. Ya begitulah ya teman-teman, di rumah aku nggak ada habisnya. Kalau mau dibersihin terus kok berantakan lagi, dibersihin lagi, diberantakin lagi sama anak-anak. Oh iya, yang nanyain anak-anak ada di kamar ya teman-teman. Lagi ngadem mungkin di kamar karena sudah ada kakaknya. Oh iya teman-teman, aku juga mau cerita. Sebenarnya aku itu pengen banget ya aktif di per-YouTubean, minimal 3 kali seminggu deh aku up video di YouTube. Soalnya lihat aku tuh sering banget ya nonton video kalian. Kalau nonton video kalian itu semua aku lagi aku semangat banget untuk tag video, cuman aku masih belum bisa bagi waktu aku, atur waktu aku untuk tag video sambil beberes rumah atau sambil ngurusin anak. Seperti kalau aku lagi masak tuh ya, kalau masak sambil nge-tag video itu bisa sampai sejam 2 jam loh teman-teman. Sementara kalau aku cuman masak tanpa nge-tag video tuh cepet banget, bisa sampai cuman 30 menit. Makanya ya aku jarang banget tag video sambil masak, soalnya masih riweh, masih belum bisa cepet-cepet gitu ya teman-teman. Padahal aku tuh sering banget nonton video-video kalian yang isinya ada juga yang sambil masak. Aku pengen banget juga kayak gitu, cuman aku belum bisa. Kita coba lagi ya nanti, semoga aku bisa bagi waktunya, aku bisa satset masaknya. Insya Allah ya teman-teman, doain ya. Semoga kedepannya aku bisa buat video-video yang berkreasi lagi seperti video-video kalian. Nah, ini lanjut. Di sini tuh aku lagi pengen masakin anak-anak cemilan ya, buatin cemilan maksudnya. Ini tuh udah sholat asar, sore-sore emang biasanya anak-anak cari cemilan-cemilan. Jadi aku buat aja cemilannya. Nah ini tuh resepnya aku lihat di YouTube ya teman-teman, banyak kok di YouTube. Dan ini tuh aku tag videonya yang ala kadarnya aja ya teman-teman, gak seestetik video-video kalian. Nah itu tadi aku habis masak pisangnya ya, sebenarnya gak pakai pisang itu sih, pisang biasanya pakai pisang gepok, cuman yang ada di rumah pisang susu, jadi pakainya pisang susu aja. Nah ini tuh aku tag video sambil buat cemilan ini karena anak aku yang kedua udah pulang sekolah, jadi udah bisa jagain adiknya, jadi aku bisa kreasi ide di dapur. Nah ini tuh aku pun pertama kalinya ya buat cemilan ini, dan ini tuh aku benar-benar lihat maksudnya aku benar-benar lihat di YouTube ya cara buatnya, bahan-bahannya. Aku lihat semuanya di YouTube, dan ini pertama kalinya aku buat. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman, masih sangat berantakan, tapi rasanya benar-benar mantap, enak. Teman-teman bisa cobain deh di rumah. Ini benar-benar enak banget, sampai anak aku ketagihan loh. Malahan yang anak aku yang kedua itu request pengen dibuatin buat bekal ke sekolahnya. Nah ini udah semua aku isiin pisang coklat di dalamnya, dan aku juga pengen kasih hiasan di atasnya. Ini tuh sebenarnya pakai kuning telur ya teman-teman, cuman ternyata telur aku nggak ada, jadi ini aku pakai lelehan mentega aja, margarin maksudnya aku pakai. Terus
aku kasih deh seres di atasnya. Nah, setelah dikasih seres, kelihatannya cantik ya teman-teman, apalagi rasanya. Mantap deh. Cobain deh teman-teman. Nah, ini tuh udah matang dan rasanya benar-benar enak ya teman-teman, wanginya juga. Oh ya teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya YouTube channel aku supaya aku bisa semangat terus untuk buat video-video selanjutnya dan aku bisa buat video-video yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.